Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Mamang Inang, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, meyakinkan orang atau kelompok agar mempercayai ucapan kita, apa yang kita katakan, tidaklah mudah. Diperlukan kiat-kiat untuk meyakinkan orang agar percaya pada perkataan atau cerita tentang peristiwa atau kejadian yang kita sampaikan. Untuk itu, setiap informasi harus benar-benar dapat dibuktikan agar dapat dipercaya. Walaupun di zaman ini kita sering dapati pengakuan atas suatu hal yang benar sering tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, bahkan diabaikan. Apalagi untuk mengakui eksistensi atau keberadaan seseorang. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Thomas yang tidak mempercayai perkataan teman-teman sesama murid Yesus sangat menarik perhatian saya dan sangat berkesan. Ia tidak mempercayai perkataan temannya bahwa Yesus telah bangkit karena ia perlu bukti. Sampai akhirnya Thomas berjumpa dengan Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah sebuah pengakuan yang singkat dan memiliki makna yang amat dalam, berkaitan dengan iman percaya. Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan hanya sebuah narasi ilahi, tetapi suatu kenyataan bahwa Tuhan Allah telah datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Pernyataan iman Thomas itu direspon oleh Yesus. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada Thomas, tetapi kepada semua orang. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita
hidup di zaman mereka yang tidak melihat. Kita tidak memiliki kesempatan seperti Thomas untuk secara fisik melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Iman kita dibangun di atas kesaksian para rasul yang dicatat dalam Alkitab dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus menyebut kita berbahagia. Itu yang pertama yang bisa kita petik dari renungan firman Tuhan hari ini. Lalu yang kedua, kebahagiaan ini bukan karena kita lebih hebat dari Thomas, tetapi karena iman kita adalah anugerah yang melampaui kebutuhan akan bukti fisik semata. Iman kita adalah sebuah kepercayaan kepada pribadi Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit, dan firman-Nya dapat diandalkan. Yang ketiga yang boleh kita petik dari pesan firman Tuhan hari ini, percaya pemberitaan tentang Yesus yang mati karena dosa-dosa manusia telah bangkit mengalahkan maut dan hidup. Maka iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Dan sebagai penutup dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Amanginang sebagai keluarga Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Ia adalah Tuhan dan Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dikaruniakan damai sejahtera, sekalipun selama ia masih hidup di dunia, tidak akan bebas dari berbagai persoalan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus berjanji akan menyertai kita, sehingga ada perasaan hati yang tenang, sukacita, dan damai bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh meneguhkan, menyegarkan, terutama memberi pengharapan iman kepada kami, agar kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Kami percaya kepada Yesus yang sudah mati dan yang bangkit dan yang hidup, meski kami tidak melihat. Tuhan, apa yang menjadi iman kepercayaan kami terhadap Yesus, kami mengakui dalam iman bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Tuhan dan Allah yang senantiasa memberikan apa yang dicari, dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, berkati
gerejamu. Berkati seluruh jemaatmu. Berkati Tuhan pelayanan gereja kami. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.